Bambang Wijayanto, mantan Wakil Ketua KPK, Ibu Husnul Maria, Profesor Dr. Didi J. Rahbini. Paham nggak apa artinya kedaulatan? Bukti dijualnya bagaimana? Oke, Prof. kita stop dulu. Kan jualan. Dibuka investasi. Bitin quote itu adalah jualan. Tapi kalau konsep omnibus law, sekarang pertanyaannya, yang dibela oleh undang-undang omnibus itu buruh Indonesia atau para bandar? Saya merasa Prof memang mewakili Rocky Gerung sekali. Ya. Ini melanjutkan perkataan Rocky Gerung berarti ya. Saya Mas Syahril. ilmu politik Oke. 30 hampir 40 tahun. Prof. Kusnul, with Jadi all saya due nggak respect. mewakili siapa-siapa, saya mewakili sebagai seorang scholars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, masih ingat peristiwa 4 tahun yang silam ketika Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno merasa sangat optimis bakal menjadi pemenang Pilpres 2019? Ya, sedemikian optimisnya Prabowo saat itu yang kini suka memuja dan memuji Presiden Jokowi setelah direkrut sebagai Menteri Pertahanan. Pada tanggal 12 April 2019 yang silam, Prabowo sudah mengenalkan orang-orang yang akan membantunya di pemerintahan jika dia memenangi Pilpres 2019. Padahal KPU baru mengumumkan hasil Pilpres pada tanggal 21 Mei 2019. Dan hasilnya pasangan nomor urut 01, Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin, sebagai pemenang Pilpres 2019 dengan mengantongi suara 85.607.362 suara atau 55,50% dari total suara sah nasional. Sedangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Sandiaga Uno meraup 68.650.239 atau 44,50% dari total suara sah nasional. Nah, mereka yang sudah kadung diumumkan sebagai bakal calon Menteri Prabowo tampaknya kecewa berat dan gagal move on. Sehingga lantang berteriak dan menjadi barisan oposisi non-parlemen. Sebut saja seperti Fadlizon, Natalius Pige, Rizal Ramli, Rocky Gerung, atau Said Didu. Semua rakyat di negeri ini sudah sangat memahami bagaimana rekam jejak mereka dalam menyerang Presiden Jokowi dengan berbagai macam tuduhan, bahkan fitnah. Nah, yang tak kalah menarik adalah pengamat politik yang juga pernah menjadi korban PHP Prabowo. Ia dikenal sebagai pengamat politik yang songong dan merasa paling benar. Namanya Husnul Maria yang pernah menjadi salah satu komisioner KPU tahun 2002 hingga 2007. Dalam sebuah acara diskusi di sebuah stasiun televisi swasta yang membahas kasus hinaan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi, ia terkesan membela mati-matian Rocky Gerung. Ia menyebut bahwa Indonesia saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, bahkan menyebut semua kebijakan Jokowi inkonstitusional. Ia pun membenarkan tuduhan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi yang ingin menjual IKN ke asing. Yang menarik, ia terkesan arogan, songong, merasa paling benar dan selalu mengklaim dirinya sebagai pengamat politik yang syarat dengan pengalaman. Wow. Bambang Wijayanto, mantan Wakil Ketua KPK, Ibu Husnul Maria, Profesor Dr. Didi J. Rahbini, Derajat Wibowo, Edi Suparno, Erwin Aksa, Fadlizon, Saudara Fuad Bawazir, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tidak menohok Pak Harto dari belakang, Saudara Gamal Albin Said, Saudara Hanafi Rais, Profesor Dr. Iksanuddin Nursi, Ibu Nani S. Deyang,
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Saudara Natalius Pigai, mantan anggota Komnas HAM, ahli hak asasi manusia, Saudara Dr. Otto Hasibuan, Rio Budi Santoso, Saudara Rizal Ramli, Saudara Rocky Gerung, dalam perjalanan. Ini kok timingnya pas banget ya. Rupanya dari tadi dia nunggu di luar. Begitu nama disebut baru nongol. Waduh, itu. Memang ahli psikologi. Kemudian Bapak Said Didu, Jenderal TNI Gatot Nurmantio, Profesor Dr. Salim Said, Letnan Jenderal TNI Safri Samsudin, Saudara Sudirman Said, Ustadz Yusuf Marta. Oh, ya, maaf tadi kelewatan, Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, dan juga ada lagi Sang Alang. Saudara-saudara sekalian, tadi ini bagian penting walaupun lama, tapi perlu kita bertanggung jawab kepada rakyat. Jangan kita beli kucing dalam karung. Jadi insya Allah kami menerima mandat, kira-kira inilah orang-orang yang akan membantu saya kira-kira. Ini negara kita memang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa itu, Prof? Jadi kalau kita lihat terakhir Undang-Undang Kesehatan itu jelas value-nya adalah industri kapitalisme. Nah, jadi kalau kita mau bicara apapun itu konteksnya. Karena ini persoalannya fungsi parlemen, partai politik yang ada di Senayan, di semua level tidak berfungsi sebagai kontrol. Akhirnya yang menjadi pengkritiknya itu adalah non-parlemen. DPRD, DPR nggak berfungsi, Mas? Sudah berfungsi apa? Undang-undang, mau bicara undang-undang omnibus cilaka, kok cilaka? Undang-undang omnibus law, ketenagakerjaan, Cipta Kerja, gitu ya, yeah. Cipta Kerja, yeah. Undang-undang COVID-19, Undang-undang IKN, Undang-undang terakhir kesehatan, semuanya apakah itu konstitusional? Okay. Jadi ukurannya itu bukan, oh kok saya itu sudah baik, sudah ini, sudah bekerja. Halo, pasal-pasal konstitusinya gimana? Jadi kalau berdebat, berdebatlah dengan apa yang menjadi fungsi yang berada di dalam pasal-pasal konstitusi. Ini sangat penting, itulah tujuan kita dulu bernegara 17 Agustus 45. Oke. Saya boleh selak nggak? Boleh, Mbak Saya tidak mengertaham dari mana Ibu Husnul bisa melihat Pak Jokowi tidak mengikuti konstitusi kita. Karena COVID-19 kita salah satu negara yang paling bagus. Ya, saya ingat sekali waktu itu saya belum join PSI. Yang bagus Selandia Baru. Saya masih menjadi. Yang bagus Taiwan, Selandia Baru, dan Jerman. Nah, kalau menurut saya gini, kita harus melihat bagaimana negara pada saat dunia menghadapi sesuatu yang pandemi yang istilahnya tuh nggak ada yang plan gitu ya. Pada itu bisa berhasil begitu loh. Pada level apa ini? Nah, jadi saya konteksnya Rocky. Diberikan pemahaman. Ya, saya dosen ilmu politik Universitas Indonesia. Saya menjadi pembimbing mau omnibus law, mau ini dan sebagainya. Semuanya juga sudah mengatakan. Jadi nggak usah terlalu. Tidak konstitusionalnya di mana? Loh, yang tadi itu. Apakah misalnya berapa sudah MOU yang dilakukan? IKN sekarang yang paling baru. IKN. IKN itu kenapa mesti dijual ke ini?
apakah tidak berpikir bahwa ibu kota itu ada kedaulatan di situ, Oke. ada rahasia negara di situ. Tapi kok dijual ke luar negeri? Paham nggak apa artinya kedaulatan? Bukti dijualnya bagaimana, Oke, Prof? kita stop dulu. Kan jualan. Dibuka investasi. Bitwin Quote itu adalah jualan. Tapi kalau konsep Omnibus Law, sekarang pertanyaannya, yang dibela oleh undang-undang Omnibus itu buruh Indonesia atau para bandar? Saya merasa Prof memang mewakili Rocky Gerung sekali. Ya. Ini melanjutkan perkataan Rocky Nggak, Gerung gini, berarti gini, ya. gini. Saya Mbak dosen Sheryl. ilmu politik Oke. 30 hampir 40 tahun. Prof. Kusnul, with Jadi all saya due nggak respect. mewakili siapa-siapa, saya mewakili sebagai Oke. seorang scholars, ilmuwan Oke, politik. ditahan sebentar, Gitu. Prof. Kusnul. Nanti tadi yang dikatakan oleh Prof. Husnul kan Ya. juga ya beliau tadi mengatakan mengenai backgroundnya apa, itu Ya. sah-sah saja menurut saya di Oke. klaim demokrasi yang Tapi baik ya. pilihan diksi tadi. Iya, karena apalagi gini, kita di Pancasila tuh ada sila kedua itu ada ya, beradab. Kita mau generasi penerus kita ketika menyampaikan ide dan gagasan, memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan hak buruh. Apakah cara seperti itu yang mau kita rawat? Yang disampaikan oleh Rocky Gerung kepada presiden itu bukan uni kepada saya, uni lela kepada saya, Balkis kepada enggak. Kalau Anda aktivis dan melihat kondisi bangsa yang sudah hancur di banyak lini, ya, di depannya aktivis buruh dengan adanya undang-undang omnibus yang dilempar ke sana, sudah dikritik dan saya tahu sebetulnya siapa yang drafting undang-undang itu karena sejak dari awal saya seringkali diundang dan akhirnya ketahuan gitu loh siapa. Ternyata di dalam undang-undang itu tidak membela yang namanya para buruh-buruh, anak bangsanya sendiri. Oke. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, gara-gara politik orang yang mengklaim dirinya sebagai pengamat politik dan intelektual bisa kehilangan fatsun dan kearifan dalam menyatakan statement di ruang publik. Sikap intelektualnya bukannya digunakan untuk menjaga moral bangsa, melainkan justru digadekan, dijual, bahkan dalam tanda kutip dilacurkan demi kepentingan politik elektoral yang dalam bahasa Julian Benda disebut dengan istilah pengkhianatan intelektual. Ya, begitulah fenomena yang terjadi dalam dunia politik kontemporer Indonesia saat ini. Pengamat dan intelektual yang konsisten menjaga marwahnya dengan kesejatian dirinya sebagai penjaga moral bangsa makin sulit untuk ditemukan karena sering tidak tahan godaan untuk bisa ikut menikmati kue kekuasaan. Dan ketika kepentingannya terusik dan harapannya gagal terwujud, kekecewaan itu diekspresikan melalui sikap nyinyir dan kebencian terhadap pemilik kekuasaan yang dianggap telah mengubur harapan dan impian mereka. Sosok pengamat yang gagal menjaga kesejatian dirinya sebagai penjaga moral bangsa semacam itu tampaknya tak segan-segan menggunakan kapasitas keilmuannya sebagai alasan pembenar untuk memperkuat argumennya dalam forum diskusi meskipun tanpa data. Yang menyedihkan, mereka terkesan mendikte dan memaksa pihak lain yang berseberangan pendapat untuk mengakui kebenaran argumennya. Sungguh ironis. Simak saja bagaimana songongnya Kusul Maria ini dalam menyerang kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap inkonstitusional hingga Indonesia hancur di banyak lini. Namun ketika diminta untuk menunjukkan buktinya oleh kader muda PSI, ia justru melingkar-lingkar pamer kepakaran dan mengalihkan pembicaraan ke isu lain. Soal keberhasilan Indonesia dalam mengatasi COVID-19 yang sudah diakui dunia misalnya, ia justru mengklaim dan menyebut Selandia Baru dan Taiwan sebagai negara di dunia yang terbaik dalam mengatasi COVID-19. Entah data dari mana yang dia peroleh. Padahal keberhasilan Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 sudah diakui dunia. Demikian juga soal Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, atau Undang-Undang IKN. Bagaimana bisa seorang pakar politik menyebut Jokowi inkonstitusional ketika RUU atau Perpu yang dibuat pemerintah telah disetujui oleh DPR menjadi undang-undang? Repotnya lagi, Kusul Maria dengan sangat ngawur bilang kalau Jokowi telah menjual IKN kepada pihak asing dengan alasan Jokowi memberikan kesempatan kepada pihak asing untuk berinvestasi. Ini aneh. Seorang pengamat yang katanya sudah berpengalaman selama puluhan tahun
tetapi tidak bisa membedakan antara menjual kedaulatan negara dan investasi. Ya, mungkin begitulah karakter pengamat politik yang sudah teracuni limbah kebencian. Ia begitu gampang melontarkan tuduhan tetapi gagal membuktikan tuduhannya dan terus melingkar-lingkar cari alasan pembenar dengan memamerkan keahliannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.